Selamat pagi, puji syukur pada Tuhan. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kita akan mau merenungkan satu bagian Alkitab dari Mazmur 23. Kiranya Tuhan menolong kita mengenal bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sebelumnya mari kita dengarkan Alkitab suara untuk merenungkan firman ini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mazmur 23, Mazmur Daud ini, Tuhan gembalaku yang baik, ini adalah mazmur yang sangat memberkati. Banyak orang yang terberkati oleh mazmur ini. Kalau kita lihat bahwa John Calvin mengatakan bahwa mazmur itu adalah anatomi jiwa manusia, di mana kita bisa mengenal setiap emosi orang kudus, sedih, susah, senang, depresi, meratap, dan sebagainya. Dan di dalam mazmur ini kita melihat ini ditulis oleh Raja Daud. Kalau kita melihat entity di dalam Mazmur 23 ini, kita melihat ada dua entity di dalam Mazmur 23, yaitu pertama adalah Tuhan Allah dan kedua adalah Daud itu sendiri. Siapakah Daud? Daud adalah anak dari Isai, raja orang Israel. Dan kalau kita lihat, dia adalah penerus dari Saul. Di dalam hidup dia, Daud sering dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuhnya. Jadi kehidupan Daud itu bukan kehidupan yang mudah. Bahkan anaknya Absalom pun mengejar-ngejar dia, sehingga dia banyak menulis di dalam Mazmur bahwa dia dikejar-kejar oleh anaknya. Nah, kita akan melihat bahwa di dalam Mazmur 23 kita melihat bahwa Daud bergumul banyak di dalam hidupnya. Bukan saja begitu, Daud sendiri adalah seorang gembala. Jadi dia mengerti apa artinya menjadi seorang gembala dan bagaimana menggembalakan ternak-ternaknya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, kita melihat bahwa Daud itu berani membela ternaknya dan berani melindungi ternak-ternaknya. Karena itu dia mengenal bahwa ketika kalimat Tuhan adalah gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia sendiri, Daud sendiri adalah gembala yang baik. Untuk merenungkan lebih jauh, mari kita masuk ke dalam pengantar kitab Mazmur. Di dalam pengantar kitab Mazmur, kita bisa melihat bahwa kata kunci dari Mazmur 23 adalah gembala.
kita lihat bahwa di sini adalah Tuhan gembalaku yang baik. Kata kuncinya adalah gembala, di mana Daud melihat Tuhan sebagai gembalanya yang baik. Sebagai kesimpulan bahwa Tuhan gembala yang baik itu ada bersama dengan Daud, ada beserta dengan Daud, ada di depan Daud, sehingga sebagai anak-anaknya kita tidak kekurangan makanan, karena Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita pun ada di dalam kekuatan dan penuntunan Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahkan kita ada kepuasan di dalam Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan lebih dari itu, kita ada hidup yang kekal. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sungguh Mazmur yang indah sekali. Kalau kita lihat bahwa Mazmur adalah kuncinya adalah menyembah kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik, dan di dalam Mazmur, di dalam Perjanjian Baru itu melihat Kristus sebagai gembala kita yang baik. Lalu apa yang kita dapat pelajari dari kitab Mazmur? Pertama, Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Tuhan adalah gembala kita, sehingga kita tidak kekurangan. Baik itu makanan, baik itu juga minuman. Dia memberikan padang rumput yang hijau, Dia memberikan air yang tenang. Bukan saja itu, Dia menyegarkan jiwa kita. Apa maksudnya menyegarkan jiwaku? Menyegarkan jiwaku, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, kita lihat di sini, suf. Suf artinya turn back atau to return. Kalau kita lihat bahwa Tuhan itu mengembalikan kita, membawa kita kembali. Bahkan ini berarti juga membawa kita kembali ke dalam relasi dengan Dia. Membawa kita ke dalam relasi dengan Tuhan dan membawa kita bertobat dari dosa. Nah, kalau kita lihat di dalam komentari tafsiran, kita bisa lihat di dalam tafsiran kita mengerti bahwa apa artinya Dia menyegarkan jiwaku. Berarti Dia mengembalikan kehidupanku dari kerusakan dan mempertobatkan jiwaku dari dosa sehingga tidak binasa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan saja menyegarkan jiwaku itu membuat kita refresh, tetapi juga membuat kita berubah dan kembali kepada Tuhan dan membuat kita bertobat. Ini satu hal yang indah sekali dari Mazmur 23. Nah, kita lihat yang berikutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di sini ada hal yang indah sekali. Orang yang percaya Tuhan, ketika dia masuk ke dalam lembah kekelaman, ada hal yang indah di dalamnya. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian Tuhan dipanggil oleh kata orang ketiga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tetapi setelah orang percaya melewati lembah bayang-bayang maut, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab dikatakan apa? Engkau besertaku. Berubah dari kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua. Jadi ada relasi saya dengan engkau, bukan saya dengan dia. Seperti halnya dikatakan bahwa dulu aku mengenal Tuhan dari namanya, dari dengar aja. Sekarang aku mengenal Tuhan di dalam hidupku secara sesungguhnya. Ini hal yang indah sekali. Jadi kita bisa belajar bahwa kalau ada pergumulan hidup, ada kesulitan hidup, seringkali Tuhan membawa itu, membuat kita mengenal Dia dengan lebih dekat. Bahkan ketika kita sudah melewati lembah bayang-bayang maut, akan masuk ke dalam fase di mana Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita.
Bayangkan ini satu luar biasa. Di hadapan musuh-musuh kita, Tuhan memberikan pesta di depannya. Dan berarti ini adalah Tuhan membela kita. Di hadapan musuh-musuh kita, Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak. Piala kita penuh melimpah. Ini luar biasa satu berkat rohani di dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat dikatakan di ayat 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, nuansanya di dalam ini adalah dikatakan akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ada nuansa yang lebih tajam, lebih penekanan. Coba saya klik di dalam mengikuti ya. Akan mengikuti di dalam bahasa aslinya ada radaf. Radaf dikatakan to pursue atau mengejar. Kita melihat bahwa ini adalah tentang mengejar. Kebajikan dan kemurahan akan bukan cuma mengikuti pelan-pelan, ikut dari belakang pelan-pelan, tapi mengejar kita sampai ke depan. Bayangkan itu. Berarti kita diberkati, disertai Tuhan, dan diberikan satu kelimpahan di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, selama-lamanya bersama Tuhan. Ini mazmur yang indah sekali. Di dalam hidup kita yang sebentar ini, dalam hidup kita yang banyak pergumulan, mazmur ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Mengapa? Karena kita sadar bahwa Tuhan gembala kita yang baik menyertai kita dan provide setelah apa yang kita butuhkan. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan dia akan membawa kita pulang. Dia akan mempertobatkan kita. Dan dia akan membela kita di hadapan musuh-musuh kita. Dia menyertai kita, memberkati kita. Dan memberikan kebajikan dan kemurahan. Dan membawa kita pulang sampai bertemu dia sampai selama-lamanya. Sungguh mazmur yang indah sekali. Saya sangat terberkati, kiranya kita semua boleh terberkati oleh mazmur ini. Kiranya ketika kita merenungkan mazmur 23 ini membuat iman kita makin bertumbuh, percaya bahwa Tuhan gembala kita yang baik tidak pernah meninggalkan kita dan menyertai kita sepanjang umur kita. Amin.